Pemirsa, pasca ditetapkannya Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land APL Arisman Wijaya sebagai tersangka, pembangunan proyek reklamasi Pulau G masih berlanjut. Sudah ada reporter Desar Aditya dan juru kamera Rangga Samudra dan pilot drone Rizky Andrianto di Pluit, Jakarta Utara. Desar, kita ingin tahu sejauh mana sebenarnya perkembangan pembangunan di Pulau G. Ya, Carlos dan juga pemirsa, memang pasca penetapan tersangka di Rut PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya dan juga anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, beberapa hari lalu, saat ini nampaknya proyek reklamasi di Pulau G masih terus dilakukan. Dan memang nampaknya proyek pengerjaan ini juga tidak terpengaruh dengan adanya isu korupsi yang menjerat direktur utamanya. Karena memang kita tahu juga sebelumnya bahwa proyek reklamasi Pulau G ini telah diserahkan kepada PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land. Dan memang kita juga agak sulit, Carlos, untuk mendekat karena memang proyek dari reklamasi dan juga lokasi dari pembangunan reklamasi Pulau G berada di tengah laut di Teluk Jakarta. Memang kita hanya dapat melihat dari kejauhan. Dan kita juga melihat bahwa sebenarnya dari kejauhan juga sudah terlihat bahwa proyek reklamasi ini sudah mencapai pembangunan daratan. Dan kita juga sudah melihat cukup luas memang, Carlos, dari kejauhan kita lihat bahwa daratan sudah terlihat dan juga eskavator ini masih terus bekerja. Dan kita juga lihat juga ini truk-truk dari pengangkut pasir begitu sudah mulai dikerahkan sejak tadi pagi dan prosesnya juga terus berlanjut di sini. Memang nantinya ini merupakan rencana ya Pulau G ini menjadi salah satu proyek dari Agung Podomoro Land yang nantinya akan diberi nama Pluit City. Dan memang sebenarnya proyek reklamasi dari Pulau G yang telah dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land ini telah dilakukan sejak tahun September 2015 lalu, dan rencananya nanti reklamasi ini akan selesai pada Desember 2018 mendatang, baru kemudian dilanjutkan dengan proses pembangunan, konstruksi bangunan. Dan memang rencananya Pulau G ini nanti akan dibuat menjadi kawasan tempat tinggal, usaha maupun kawasan perdagangan. Dan memang, Carlos, jika kita melihat dari sepanjang jalan kami menuju ke lokasi ini di Pluit ini, memang nampaknya PT Agung Podomoro Land juga telah melakukan berbagai promosi yang menawarkan rencana dari proyek Pluit G ini yang berupa perumahan maupun ruko-ruko yang nanti siap dibangun jika proyek reklamasi ini sudah rampung dilakukan. Adapun memang izin pelaksanaan reklamasi ini berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra dan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Cahayapurnama. Dan memang sebenarnya proyek reklamasi Pulau G hanya sebagian kecil dari reklamasi di Teluk Jakarta. Karena Pemprov DKI Jakarta rencananya akan membangun 17 pulau dari Pulau A hingga Pulau Q yang bekerja sama dengan beberapa pengembang. Namun tentunya hingga kini yang sudah memegang perizinan untuk melakukan reklamasi hanyalah Agung Podomoro Group di Pulau G dan juga PT Agung Sedayu Group di Pulau C, D, dan juga E yang memang sudah duluan memulai proses reklamasi ini sejak masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo. Dan izin reklamasi ini tidak dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta secara cuma-cuma karena sebelum melakukan pengembangan, para pengembang ini harus memenuhi berbagai persyaratan. Misalnya saja izin dari reklamasi ini harus ada analisis AMDAL, kemudian juga harus ada pengelolaan lingkungan dan persyaratan lainnya tentunya. Dan hingga kini memang para pengembang ini baru mengantongi izin reklamasi karena setelah ini juga mereka harus terus meminta izin, terus melakukan perizinan untuk membangun dan juga melakukan usaha di atas tanah reklamasi. Jadi ini merupakan izin yang berbeda antara proses reklamasinya sendiri dengan nanti izin usaha yang dilakukan di atas tanah reklamasi. Kemudian memang jika kita melihat permasalahan yang kemudian menjerat Direktur Utama PT Agung Podomoro Land ini bukan lagi pada aspek perizinan reklamasi, tapi lebih kepada
bagaimana kemudian lobi-lobi yang diduga merupakan lobi-lobi pengusaha kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Seperti kita tahu bahwa hingga kini DPRD DKI Jakarta masih terus menggodok 2 raperda, yakni rencana tata ruang kawasan strategis Panturan Jakarta dan juga rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan ini jika kita lihat memang dugaan suap terkait dengan pembahasan rancangan peraturan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan memang kita lihat ini seharusnya perda ini sudah disahkan pada 17 Maret 2016, namun hingga kini ini belum juga disahkan atau batal karena memang pada saat paripurna pada tanggal 17 Maret 2016 di DPRD, anggota DPRD yang hadir tidak quorum, hanya 50 anggota yang hadir, padahal jumlah keseluruhan anggota DPRD DKI Jakarta adalah 106 anggota. Dan diduga anggota DPRD yang tidak hadir ini tidak setuju dengan adanya perubahan salah satu pasal yang ada di draft raperda tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Memang dalam perubahan ini salah satu aspek yang ada disebutkan bahwa kewajiban tambahan pengembang 15% dari nilai jual objek pajak atau NJOP diubah menjadi hanya 5%. Dan hal ini tentunya dianggap meringankan para pengusaha dan diduga Direktur Utama PT Agung Podomoro Land ini melakukan usaha lobi-lobi melalui DPRD DKI Jakarta untuk meloloskan raperda ini. Dan inilah memang yang diduga. Kemudian jika kita lihat yang dilakukan oleh Dirut PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, kepada anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang ditangkap setelah usai menerima suap dengan nilai total 1.140 miliar lebih. Dan jika kita lihat sebelumnya memang sebenarnya proyek reklamasi rentan dengan proyek reklamasi ini dikatakan oleh berbagai pihak kemudian rentan akan korupsi dan juga kerusakan terhadap lingkungan. Memang jika kita lihat sebelumnya bahwa reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta ini juga pernah digugat oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI karena dianggap merusak lingkungan dan juga menghilangkan mata pencaharian mereka. Namun akhirnya gugatan ini dibatalkan oleh PT UN Jakarta Timur atau tidak diterima karena dianggap gugatannya sudah kadaluarsa.